sih. Oke, semuanya selamat datang di podcast jurnal jurnal tapi nyantai. Jadi tujuannya podcast ini tuh sebenarnya buat latihan kita sama-sama baca jurnal, tapi jurnal yang dibahas dengan cara nyantai dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi jurnal itu nggak hanya eksklusif buat cendekiawan-cendekiawan gitu guys. Kita bisa pakai itu buat bahas hal-hal yang random. Nah, di sini Wow. aku nggak sendirian. Nah, tapi sebelum kita mulai, kayaknya karena ini live pertama, jadi kayaknya kita harus kenalan dulu ya. Kenalin, aku Hani. Saat ini aku lagi pendidikan untuk jadi psikolog umum. Barusan masuk nih guys, tahun pertama. Di sebuah universitas di Jogja. Nah, Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Gloria dan mm-mm. saat ini sudah menjadi dokter hewan Gloria, tepatnya bulan Januari kemarin dilantik. Jadi kayak masih Wow, new vet, junior vet, seperti wow. itu. Dokter Glory praktek di mana sekarang? Untuk sekarang saya praktek di salah satu klinik swasta di Bali ya teman-teman. Nah, sebenarnya aku sama Dokter Glory ini sudah kenalan sejak berapa tahun ya? Sejak 24 tahun yang lalu, sepertinya ya, Glenn. Betul, Nah, ya, betul. 24 tahun yang lalu kita udah kenalan, udah Yes. kebetulan kita ini satu ibu. Nah, satu ayah juga sih. Ya, yang satu kamar Dan juga ya satu kamar dulu. juga, ya. Jadi kita hari ini bakal ngobrol nyantai. Topiknya itu sesuatu yang kita sama-sama em, missing ya sekarang, sama-sama kita rindukan. Kita dulu, kita tuh punya anjing, teman-teman. Punya hewan peliharaan anjing lucu banget, namanya Latte. Dan karena kita berdua sekarang sama-sama merantau ya, aku di Jogja, gue di Bali. Terus anjingnya kita tinggal di rumah kita yang ada di Surabaya. Nah, jadi untuk mengobatin Betul. rasa rindu sama hewan peliharaan kita mau discuss nih. Kira-kira worth it nggak sih punya hewan peliharaan? Kan rumornya kalau punya hewan peliharaan kita lebih happy gitu ya. Nah, Ya, kita mau bahas itu pakai jurnal kalau dari sisi psikologi. Kalau Glory mungkin dari pengalamannya ya bisa sharing-sharing. Mungkin Glory boleh, bisa boleh, cerita boleh. dulu kita dapat latte gimana sih? Oke, jadi kalau tidak salah ingat, tidak mungkin salah juga. Kita punya latte itu waktu aku SMA. Jadi sebelumnya kita sudah pernah punya hewan peliharaan, tapi sayang sekali menghilang dan kita tidak bisa menemukannya kembali. Jadi kita baru mengadopsi latte atau kita berani untuk mempunyai hewan peliharaan lagi itu waktu aku SMA. Mm-mm. Jadi kita dapatnya itu dari teman papa kita. Jadi temannya papa itu anjingnya lahiran, terus punya banyak papis. Nah, kita dapat latte dari sana. Jadi kita sudah mengasuh latte kurang lebih Berapa sudah ya? dari tahun 2017 berarti berapa tahun? 9 ya? 9. Wah, 9 Ya. tahun. Ya, Ya, dia sudah eh, middle age ya, middle middle age age. dog. Mm-mm. Oke, nah kalau menurut kita nih, happy nggak kita semenjak ada latte? Dari kamu dulu deh, Glor. Kalau aku sendiri sih sangat happy ya, karena memang dari dulu aku pengen punya anjing. Jadi ketika punya latte dan dia sangat kita pelihara dari kecil, jadi kayak attach gitu dan Ah, happy ada teman main, terus ada yang lucu di rumah gitu. ya, ya, happy ya overall. Sama sih, aku juga ngerasa lebih, apa ya, kayak punya adik lagi gitu. Yang lucu, Ya, nurut. Memang sih waktu kecil agak nakal ya, tapi kayak gedenya itu dia lebih introvert sih, jujur, si Latte ini. Kayaknya nyontoh betul. kita deh. Karena kayak Ya, kita anak-anaknya. ya orang rumahan semua, jadi dia menjadi anjing rumahan. Anjing rumahan. Tapi cocok banget sih sama jurnal yang aku temuin ini, Glo. Jadi ada jurnalnya itu The Relationship Between Attachment. Tadi kamu ngomong attachment gitu ya. Attachment to Mm. Pets and Mental Health and Well-being. Nah, ini tuh systematic review. Jadi dia kayak ngumpulin semua studi gitu. Totalnya 116 penelitian. Terus Hmm. dijadikan satu. Jadikan satu. Aduh, Surabayanya kental banget, maaf ya. Dijadikan satu. Terus akhirnya kesimpulannya tuh sebenarnya yang bikin bahagia itu bukan punya atau enggak hewan peliharaan, tapi deket atau enggak attachmentnya. Tapi di sini tuh bilang ini enggak konsisten gitu.
hasilnya. Jadi ada yang bilang kalau punya hewan peliharaan lebih gampang cemas. Ada yang bilang, oh ya lebih happy, lebih lebih dibutuhkan, merasa dibutuhkan, makanya dia lebih happy. Jadi kayak nggak konsisten gitu loh. Nah, berarti belum tentu kan? Hmm, Belum tentu punya hewan peliharaan tuh lebih happy. ya betul. Iya sih, bisa Hmm, jadi. ya ya. Terus ini yang menarik dari jurnal ini tuh, ini dia bilang kalau yang kita itu harus balance. Soalnya hewan peliharaan tuh nggak bisa gantikan peran teman manusia gitu. Jadi kalau kita punya, Hmm, kan ada tuh orang yang punya hewan peliharaan, terus dia saking sayangnya, dia kasih makan, dia rawat seperti anak sendiri, sampai dia merasa cukup gitu punya hewan peliharaan di rumah. Dia nggak berteman, dia nggak berelasi. Nah, itu baru yang bikin rawan kena ini masalah kesehatan mental. Intinya kita harus balance kawan-kawan. Kalau dari pengalamannya Glory sendiri, ada nggak sih di klinik masalah-masalah yang gara-gara orang ini belum siap gitu atau belum kompeten buat melihara hewan? kalau pengalaman sih bermacam-macam ya. Walaupun mungkin aku baru berpraktek itu baru 3 sampai 4 bulanan, tapi Mm-mm. itu setiap hari pasti ada berbagai macam owner yang datang. Jadi Hmm. itu ada owner-owner yang dia itu sangat attach sama hewannya, jadi kayak benar-benar menganggap itu menjadi anaknya sendiri. Itu ada owner yang Hmm. kayak gitu. Ada owner yang dia itu ya memang mungkin memelihara peliharaan atau hewan itu cuma untuk mengisi rumah gitu. Jadi ada Hmm. owner yang kayak dia tidak terlalu paham sama kondisi hewannya itu gimana. Misalkan dia nafsu makan atau enggak, dia berapa kali pu atau pi, itu kan informasi-informasi kayak gitu sebenarnya kan penting kan untuk Ya. dokter hewan. Tapi ada owner yang kayak tahu jelas dia makannya seberapa, terus dia aktivitas hewannya tuh atau anjingan dan kucing peliharaannya tuh kayak gimana di rumah. Ada owner yang dia cuma oh aku punya hewan peliharaan tapi aku nggak terlalu tahu, yang tahu mungkin stafku atau pembantuku kayak gitu. Ada juga owner-owner tipe yang baru, jadi kayak baru punya hewan peliharaan, jadi mereka kayak masih yang bingung Hmm. harus gimana atau baiknya kayak gimana. Itu macam-macam banget sih, dan itu memang setiap macam-macam owner itu jadinya kayak outputnya ke hewannya itu juga beda-beda. Ada yang hewannya tuh kayak sangat terurus, ada yang Hmm. kayak dia ya udah middle aja karena ya memang belum tahu gimana cara ngerawatnya. Ada yang hewannya terneglect sampai kayak oh ini kok sudah dibawa ke sini kok sudah parah banget kayak gitu. Jadi kayak memang macam-macam sih Kak Hmm. kalau tipikal pemilik hewan gitu. Dan itu Hmm. memang mungkin ada kaitannya juga sama jurnal tadi. Jadi kayak selain itu membuat rasa happy, mungkin ada owner-owner yang juga kayak, oh ini kayaknya ternyata aku memelihara ini kayak agak sedikit beban ya gitu. Hmm. Ada Hmm. yang kayak gitu juga. Jadi kayak memang bermacam-macam sih respon atau kayak karakteristik pemilik hewan gitu. Iya, ya. Jadi itu pentingnya bertanggung jawab sama hewan peliharaan kita ya. Jangan sampai baru ke dokter itu setelah sudah lemas, sudah nggak bisa jalan, kan kasihan ya. Istilahnya kayak kita Iya, menjaga kesehatan kita sendiri kan, jangan sampai kita ke dokter itu sudah keadaan yang ya parah parah. banget kan. Dan kebiasaan medical check up itu juga perlu apa namanya dimulai mungkin ya. Itu juga pelajaran buat kita ya, Glo ya. Soalnya kayak sewaktu punya anjing pun yang kita tahu cuma kasih makan, Ajak grooming, main. ajak main. Nah, ternyata ada kebutuhan lain yang kayak harus divaksin setiap setahun sekali, terus ada bukunya, itu kayak Iya, mind betul. Itu blowing sih. penting, teman-teman. Iya. Itu penting. Nah, mungkin sambil kita ngobrol tentang ini, boleh nggak sih dari anjing dulu deh, karena kita ngomongin anjing kan. Kira-kira bare minimum, bare minimum melihara anjing, eh, apa yang dibutuhin, apa yang perlu disiapin sama calon pemilik anjing ini? Oke. Kalau dari anjing dulu, pertama kita harus tahu dia tipikal anjing seperti apa. Misalkan anjing-anjing ras besar. Berarti kita harus di dalam pemikiran kita harus tahu kayak oh anjing ras besar itu berarti aktivitasnya akan lebih banyak daripada anjing ras kecil atau anjing pangku. Jadi kita harus seenggaknya punya tempat tinggal yang mumpuni. Misalkan minimal sih rumahnya agak atau tempat tinggalnya agak luas supaya dia bisa jalan-jalan. Atau enggak kalau memang tempat tinggalnya itu kecil, harus ada komitmen untuk paling enggak sekali sehari itu ajak jalan keluar. Itu udah minimal Hmm. banget sekali sehari untuk anjing besar ya. Karena emang energinya itu besar dan juga harus tahu kapasitas tempat tinggal kita. Misalkan kita tinggalnya di apartemen, kan pasti ada batasan-batasan
kayak mungkin bisa melihara hewan, tapi kita nggak boleh yang terlalu ramai, nggak boleh yang terlalu Hmm. gedebak-gedebuk, kayak gitu ya. Terus Mm-mm. apalagi teman-teman harus tahu lingkungan rumah, misalkan kita tinggal di rumah, apakah lingkungan rumah kita itu pet friendly atau lebih ke anjing friendly gitu, karena kan kita nggak mau ya tiba-tiba kayak ada protes dari sana lah, terus nanti takutnya malah membahayakan anjing kita sendiri juga gitu. Jadi yang Mm-mm. pertama teman-teman harus tahu kapasitasnya, kita bisa nggak ya memelihara anjing ini di rumah kita atau di tempat tinggal kita. Terus yang kedua, jenis anjingnya itu harus tahu dia temperamennya gimana. Misalkan anjing baru pertama kali melihara anjing nih, tapi langsung mau ambil anjing yang dia yang kayak one man dog. Itu susah ya teman-teman. Karena Apa itu one man maksudnya? dog itu kamu iya teman-teman itu harus benar-benar ngelatih, Hmm. harus mau dilatih karena dia tipikalnya itu yang kalau sama orang lain itu agresif gitu dan kita tinggal di Indonesia yang sangat banyak sosialisasi dan rumah ke rumah itu juga yang nggak jauh-jauh banget itu memang agak harus menjadi perhatian sih kalau misalkan punya anjing-anjing yang ras tertentu yang besar dan juga terkenal agresif itu teman-teman harus mau melatih dia atau kalau misalnya nggak bisa ya harus kayak mengeluarkan uang untuk membayar pelatih anjing seperti itu untuk didisiplinkan. Terus kayak anjing-anjing yang berbulu tebal, kita di Indonesia panas nih ya Iya, teman-teman. Jadi teman-teman betul. harus tahu kebutuhannya apa. Jadi rumahnya harus ber-AC, paling nggak tempat tinggalnya itu dingin, kemana-mana naik kendaraan yang ber-AC supaya bisa memenuhi kebutuhan dari anjingnya sendiri. Terus tadi sudah dari tempat tinggal, jenis, kemudian teman-teman harus tahu sebenarnya ini diajarin di mata kuliah kami ya di kedokteran hewan. Mungkin teman-teman juga yang non dokter hewan juga mungkin sering dengar. Jadi kita itu ada five freedom, five domain ya. Jadi itu salah satu dari animal welfare atau hak-hak yang harus didapatkan oleh hewan ya. Jadi itu ada 5. Dia itu harus bebas dari rasa haus dan lapar. Dia tuh harus nyaman. Dia harus sehat. Kemudian dia juga harus berperilaku natural dan juga bebas dari rasa sakit. Jadi tadi Hmm. untuk yang pertama bebas dari haus dan lapar. Berarti teman-teman harus tahu makanan dan minuman yang diberikan ke anjing itu apa. Apakah kita bisa kasih makanan sembarang? Oh, tentu tidak. Masa teman-teman memelihara anjing terus kayak ini nih aku punya chocolate cookies. Sama saja kalian mau membunuh anjing kalian sendiri. Jadi teman-teman harus tahu makanan dan minuman apa yang baik dan sehat untuk anjingnya. Memang yang paling simpel itu kita mengikuti dog food yang sudah ada ya teman-teman kayak pakan komersial gitu bisa dry food bisa wet food dan kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang kayak memiliki kemauan lebih ya teman-teman ada yang dia pakainya kayak ke home food gitu jadi memasak untuk anjingnya itu juga bisa tapi Hmm. untuk teman-teman yang pekerja atau mahasiswa sekolah itu kan waktunya terbatas ya jadi ya disarankan sih sudah memakai produk-produk yang ada aja yang sudah diformulasikan aman dan juga sehat untuk hewannya seperti itu. Terus tadi sudah makan dan minum, terus kesehatan. Nah, ini yang paling basic itu adalah menjaga kebersihan teman-teman. Saya tahu hewan itu kotor. Jadi sebisa mungkin untuk meminimalisir seenggaknya teman-teman dimandikanlah gitu. Nggak perlu terlalu sering nggak masalah karena memang secara alamiahnya kan di alam juga mereka nggak yang mandi kayak kita 2 kali sehari gitu kan. Tapi minimal minimal sebulan sekali lah itu minimal ya teman-teman. Teman-teman bisa mandiin sendiri rumah kalau misalkan hewannya itu anjingnya teman-teman itu suka diajak keluar ya berarti lebih sering lagi mungkin 2 minggu sekali kayak gitu kalau keseringan dimandiin juga nggak terlalu bagus sih, soalnya kan mereka punya skin barrier ya, seperti kita ini punya skin barrier. Hmm. Kalau misalnya sering dimandiin juga kurang baik, jadi bisa mengikis skin barriernya. Jadi lebih baik ya sebulan sekali itu udah oke, 2 bulan sekali ya udahlah nggak masalah gitu. Yang penting dijaga kebersihannya. Terus habis itu jangan lupa potong kuku karena itu kalau kepanjangan itu menancap di paruh mereka ya. Itu sudah Oh. pernah terjadi pengalaman ke Hah? latte, jadi itu jangan dicontoh. Iya. Itu harus Real teman-teman. dipotong. Itu kita pernah bawa ke apa groomer ya. Jadi kayak kukunya tuh sudah panjang banget sampai apa pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya itu ikut panjang. Jadi ketika Yes. kita minta dia apa tuh si groomernya untuk motong, mereka tuh nggak bisa motong eh, banyak karena kalau dia paksa potong itu darahnya tuh keluar banyak. Jadi tuh kayak hasil dari kelalaian kita, kelalaian kami yang Ya, kami berharap betul. tidak terjadi di hewan teman-teman ya. Nah,
Kalau misalkan teman-teman mikir kayak, lah, tapi kan kalau di alam mereka nggak ada yang potongin kuku, sebenarnya kan nggak perlu ya. Nah, ini perbedaannya ya, teman-teman. Kalau di alam, mereka tuh punya insting untuk mengikis kukunya sendiri. Mereka jalan jauh, mereka garuk-garuk, something lah, korek-korek apa. Itu kan melatih kukunya itu supaya terkikis sedikit demi sedikit. Tapi kalau mereka dari awal, maksudnya dari lahir, langsung diadopsi menjadi hewan rumahan, sudah didomestikasi seperti itu, mereka tuh kehilangan kebiasaan itu karena mereka jalannya di mana di lantai kan biasanya kalau di jalan ya di aspal lah di tanah gitu. Ini di lantai mereka nggak bisa gali-gali terus mereka juga yang aktivitasnya itu nggak sebanyak kalau mereka di alam liar sana maka dari itu kita sebagai pemilik hewan kita bantuin untuk mengurus si kuku-kuku ini gitu Hmm. kebersihan sudah kemudian kesehatan yang paling penting itu adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi itu kenapa penting? Sebenarnya kita pas lahir itu kan kita membawa antibodi atau imun dari ibu ya. Jadi itu melewat ASI. Jadi kayak seperti manusia juga kita punya antibodi dari ibu. Kemudian di umur sekitar 4 sampai 6 minggu itu berangsur-angsur turun antibodinya. Karena kita sudah menjadi lebih besar, lebih dewasa gitu. Nah, dari situ itulah krusial ya, itu umur-umur krusial, disitulah vaksinasi itu masuk. Jadi dari sistem imunitasnya itu sudah mulai berkurang, kita bantulah dengan vaksinasi, kita mengenalkan penyakit-penyakit yang memang sering menulari atau menginfeksi mereka, supaya nanti kalau mereka terpapar, mereka udah kenalan gitu loh virusnya sama badannya. Kayak, oh ini kan yang dulu waktu kecil itu pernah ketemu, jadi kalau pas ketemu Hmm. mereka udah tahu gimana cara berinteraksi, gimana cara mengeliminasi, kayak gitu. Pun kena, karena vaksinasi itu kan sebenarnya uh, kayak preventif gitu ya, pun kalau misalkan dia terinfeksi dan kena, efeknya tuh harusnya tidak akan sebesar kalau dia belum pernah divaksinasi. Hmm. Teman-teman ingat COVID-19, nah Ya. itu, itu dia, itu contohnya gimana cara kita memahami vaksinasi di hewan, itu sama aja seperti kita dapat vaksin COVID ya, untuk mengurangi. Kan nggak menutup kemungkinan kita kena COVID juga, Hmm. gitu. Seenggaknya kita ada preventifnya, gitu. Selain vaksin, vaksin itu sebenarnya gini ya, untuk anjing dan kucing, mereka itu kalau pertama kali vaksin, mereka akan di vaksin pertama, nanti akan selang 1 bulan, kita Hmm. top up vaksin kedua. Terus nanti 1 bulan lagi kita top up untuk vaksin ketiga. Jadi ini fungsinya apa? Jadi kita ngenalinnya tuh bertahap gitu. Kan nggak mungkin ya kita kenalin sekali terus langsung kenal. Kita sama orang juga kalau kenalan juga nggak langsung ingat ya. Jadi Hmm. harus dikenalkan bertahap. 1 bulan selisih, 1 bulan selisih, udah setelah vaksin ketiga. Nah, vaksin ini baru akan diulangi tahun depan, akan menjadi annually vaksin Hmm. gitu. Jadi Hmm. memang baiknya setelah teman-teman komplit sampai ketiga nih, ya jangan lupa tahun depannya. Nanti ini buat apa nih kenalan 3 kali kalau tahun depan tidak diulangi ya. Jadi Hmm. jangan lupa untuk diulangi. Maka dari itu kita makanya dikasih buku vaksin itu supaya kita bisa nge-track. Oh, dia tanggal segini, pengulangannya tahun depan di tanggal segini. Seenggaknya kita tahu, kita sudah ingat gitu loh. Oh, berarti tahun depan kita vaksin lagi di bulan ini. Selain vaksin, yang penting itu juga obat cacing dan obat kutu. Ini memang kalau misalnya teman-teman ke dokter hewan, ini akan sering ditanyakan. Vaksinasi, obat cacing dan obat kutu ini akan sering ditanyakan apakah itu diberikan atau enggak. Karena memang basic dan barrier paling rendah lah. Maksudnya kayak kalau ini aja tidak rutin, ya gimana mau menjaga selanjutnya gitu loh. Nah, kalau mau lebih advance lagi, nanti kalau teman hewannya teman-teman udah beranjak dewa lebih senior ya bahasanya, Senior. 7 tahun ke atas, Hmm. termasuk latte, Iya. itu memang disarankan buat check up komplit. Jadi kayak cek darah itu ada 2 macam, cek darah lengkap, cek kimia darah. Kayak kita waktu nanti sudah tua atau mungkin sekarang itu ya, misalnya cek gula darah, cek kolesterol, Asam cek urat. tekanan darah, kayak gitu-gitu. Itu memang disarankan sih seperti itu, tapi memang belum banyak dilakukan. Cuman Hmm. ada Hmm. baiknya kita melakukan. Terus scaling, karang Oh gigi my, di hewan itu scaling. juga karang gigi di hewan itu juga bisa menjadi sumber penyakit, Hmm. pintu Hmm. masuk penyakit teman-teman. Jadi kayak sebisa mungkin kita minimalisir. Atau enggak kalau memang eh, tidak apa ya kayak jarang scaling gitu atau tidak ada niatan scaling minimal dibersihkan gigi hewannya kayak disikat gigi gitu. Kan ada Hmm. sekarang gigi yang hewan itu yang panjang, terus atau enggak ada yang bentuknya kayak jari. Terus, ya udah waktu waktu mandiin itu sambil main-main lah dipegang-pegang giginya gitu. Kalau Oh. misalnya teman-teman punya papis, itu lebih baik dilatih mulai dari sekarang. Misalkan
giginya dipegang, digosok-gosok. Jadi nanti mereka nggak kaget. Ini kayak benda apa ini? Gitu. Hmm. Itu untuk kesehatan ya. Kesehatan itu kita bisa langsung nyambungin ke bebas dari rasa sakit. Jadi kalau kita dari Hmm. awal sudah menjaga, ya kita meminimalisir terjadinya suatu penyakit. Nah, pun kalau Hmm. misalnya sudah jadi suatu penyakit, dia udah sakit, jangan ragu-ragu untuk dibawa ke dokter hewan. Begitu ya, teman-teman. Kalau dan berkaitan dengan itu, berarti teman-teman harus siap secara finansial, True, betul. finansial dan waktu. Yes, Anjita. Tapi kayaknya itu tergantung juga dengan yang tadi kamu sempat bilang ada ras ya. Mungkin ada ras-ras yang lebih affordable mungkin ya. Nah, kalau mau bilang affordable atau enggak, itu sebenarnya tergantung dari tolerance-nya ya, dari ownernya. Cuman kalau yang paling gampang itu ya anjing lokal, teman-teman. Itu Hmm. udah paling gampang karena dia kan memang build dengan lingkungan kita yang seperti ini gitu loh. Jadi mereka kayak nggak harus yang menyesuaikan temperatur lah atau kayak gimana gimana terus makannya kan biasanya anjing lokal itu dia lebih kuat gitu ya Iya secara ya. pencernaan Mungkin karena boleh mereka memang disebutin, Glor, anjing lokal tuh contohnya apa? aduh kalau kita bilang anjing lokal tuh ya sebenarnya anjing kampung tahu yang anjing yang kayak kita nggak tahu dia jenisnya apa aja kayak senyampur apa itu jadi yang Oh. biasanya bulunya pendek Hmm, 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 hmm. terus dia breednya atau build-nya tuh memang middle middle dog gitu jadi dia nggak yang gede-gede banget dan nggak yang kecil-kecil banget. Kalau Mhm. misalkan mau anjing lokal itu sebenarnya Indonesia itu kita nggak ada penamaan yang anjing lokal itu namanya apa ya. Cuma Kintamani doang sih yang biasanya ada namanya. Kayak di Iya, Bali itu yang kan anjing Bali ya. Kintamani. Mhm. Terus kalau kayak yang di desa-desa itu memang banyak anjing lokal, cuma yang memang nggak bernama. Kita sih sebutnya kalau di dokter, di klinik-klinik itu kita sebut aja kayak kucing domestik, anjing domestik kayak gitu. Kalau Hmm. yang ras itu yang memang perlu diperhatikan. Apalagi ras-ras kecil ya, itu mereka biasanya malah punya diet tersendiri karena mereka ada Hmm. beberapa yang alergi ayam, ada yang eh, nggak bisa makan tinggi protein, misalnya kayak gitu-gitu itu setiap ras itu banyak. Jadi itu yang memang perlu sebelum memelihara itu harus searching dulu kira-kira Hmm. apa yang cocok buat kita ya. Kita butuhnya anjing yang pendiam kah, anjing yang aktif banget kah, butuh Hmm. anjing yang rame banget atau yang kayak gimana itu harus search dulu. Dan jangan lupa siapkan uang. Duit itu sangat dibutuhkan. Jangan salah teman-teman, memelihara hewan itu tidak semurah dan segampang itu. Kita harus punya uang khususnya buat hal-hal yang kayak eh, urgent apa ya bukan urgent sih apa kayak yang tidak terduga misalnya tiba-tiba dia sakit tiba-tiba dia Hmm. gimana itu kalau dibawa ke dokter ya kita nggak bisa maksudnya sekarang kan aku juga praktek ya jadi kayak Hmm. ya mungkin di pandangan awam itu kayak mahal gitu tapi kita mikirnya juga oh ini harganya sebenarnya reasonable karena memang obat-obatnya ya nggak bisa pakai obat-obat sembarangan gitu loh Iya, betul. jadi kayak memang agak pricey untuk memiliki hewan peliharaan dan itu memang harus sudah dipikirkan dan disiapkan matang-matang ya karena Mm-mm. kan kita nggak mau kita nggak bisa bayar misalnya sedih gitu loh kok aduh aku mau ngobatin tapi aku nggak bisa bayar kan kayak sedih. Dan juga komitmen sih itu yang penting komitmen jangka panjang karena kalau misalkan anjing kucing itu umurnya itu bisa lama dan kita tuh harus mau komitmen selama itu misal kayak rata-rata sih 15 tahun lah kalau ada owner-owner yang maksudnya menurut aku itu keren dan kayak sukses, itu dia bisa umur hewan peliharaan itu bisa jauh dari itu. Itu Hmm. tuh menurut aku keren. Jadi kan mereka kayak bener-bener jagain gitu kan. Kayak Iya. gitu. Jangan suka di awalnya doang kayak, iya aku suka papis. Terus begitu dia tumbuh menjadi tidak seperti yang teman-teman bayangin, misalnya lebih lebih grumpy kayak atau lebih pilih-pilih makanan. Terus teman-teman kayak, Hmm. aduh aku nggak suka hewan ini lagi. No, 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 nggak boleh. Iya, itu kan dulu pernah jadi masalah di US juga sih, karena dulu ada tren hadiah Natal itu dikasih papi. Jadi dia ngasih papi ke anak-anak Hmm, buat hadiah Natal gitu. Nah, memang lucu sih waktu itu masih kecil kan gampang diatur, lucu gitu ya. Tapi kan ya kayak tadi yang kamu bilang loh, anjing itu atau hewan peliharaan apapun deh, itu kan juga punya umur ya. Jadi kita juga harus punya komitmen untuk bisa menjaga mereka sampai dewasa gitu. Ya, terus tadi yang kamu ceritain tuh sebenarnya nyambung banget loh sama jurnal yang ini. Aku baru nemu juga. Itu dia ngecek koneksi antara ya tadi itu attachment sama mental health. Terus dia itu uh,
bandinginnya itu sama compatibility, kayak kecocokan antara owner sama si tipe anjingnya gitu. Nah, ternyata yang dia mental health-nya memang terbantu yang memang sesuai lifestyle. Jadi misalnya orangnya aktif nih, dia akan cari anjing yang tipikalnya aktif. Misalnya ada orang Mm-mm. yang dia kerja banyak di rumah, dia butuh teman di rumah, maka dia cari anjing yang memang stay home atau anjing pangkuan yang suka manja-manja gitu. Tapi jujur, kalau dari kucing ini belum kelihatan. Nah, ini sebenarnya agak kontroversial teman-teman, tapi dari jurnal-jurnal yang aku baca, memang ketika tujuan punya hewan peliharaan adalah untuk punya teman gitu ya, itu biasanya orang cenderung memilih anjing. Tapi mungkin di Indonesia agak berbeda ya, karena kan kita tahu Mm-mm. kita tahu dari segi culture, dari segi agama, ada agama tertentu yang mungkin punya aturan yang cukup ketat gitu untuk memelihara anjing gitu. Jadi mereka alternatifnya biasanya menggunakan kucing. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli hewan peliharaan, ada baiknya teman-teman research dulu dengan kegiatanku sehari-hari yang kayak gini, ini cocoknya hewan apa nih yang aku bisa rawat dengan baik gitu. Misalnya kalau teman-teman eh, memang suka bersosialisasi gitu ya, suka olahraga, mungkin cari anjing yang bisa dipakai buat motivasi olahraga juga. Kayak tadi kan anjing yang besar eh, harus jalan-jalan gitu ya, harus disediakan waktu jalan-jalan. Ya, Itu kan juga bisa jadi sarana buat olahraga juga gitu sih. Nah, kayaknya udah banyak banget sih yang bisa kita pelajari hari ini ya. Em, ya, apa aja yang perlu kita siapin, terus resikonya, manfaatnya untuk punya hewan peliharaan. Mungkin kita bisa wrap up dulu ya. Oke, silakan. Kamu dulu, Blur. jangan sampai teman-teman terlalu cepat memutuskan untuk membeli atau mengadop hewan. Jadi pastikan teman-teman benar-benar mumpuni dan yakin dan berkomitmen. Itu aja sih menurut aku. Dan satu lagi mungkin adopt, don't shop ya teman-teman. Ini sebisa mungkin ya, tolong. Terima kasih. Terima Jadi kasih. teman-teman maksudnya mungkin gini loh, kalau dari awam ya, dari pandangan awam, mungkin lebih baik kita memberikan rumah untuk hewan-hewan yang membutuhkan rumah begitu, daripada kita membeli itu kan istilahnya komersial ya. Kita beli dari apa seorang penjual yang sudah yang memperjualbelikan hewan itu mungkin menjadi opsi terakhir gitu ya. Kalau misalnya dalam kita tidak bisa menemukan hewan yang bisa diadopsi, yang memang sudah ada dan butuh rumah gitu ya. Nah, kalau dari sisi psikologis, walaupun penelitiannya itu juga ada beberapa yang bilang memang memelihara hewan itu bisa memunculkan perasaan-perasaan bahagia gitu, perasaan dicintai, dibutuhkan, dan itu menyenangkan, apalagi kalau hewannya lucu gitu ya. Tapi sebenarnya juga tidak sepenuhnya seperti itu, teman-teman. Karena ya seperti tadi kata Glory, ada tanggung jawab yang menyertai. Apalagi kalau kita attachment-nya kayak kedekatan dengan hewan peliharaan kita itu sudah melebihi wajar, sudah seperti anak sendiri misalnya, sampai kita tidak mencari kedekatan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu sudah menjadi maladaptif. Atau bahkan kebalikannya, seperti tadi Glory bilang, adopsi hewan hanya untuk pajangan dan status sosial begitu, tapi tidak diurus. Nah, itu juga akan membuat memelihara hewan ini sebagai beban, bukan sesuatu yang kita enjoy. Nah, jadi kalau dari sisi akhirnya kita align ya kayaknya sama-sama setuju kalau Ya, sebelum mengadopsi hewan, boleh teman-teman refleksi dulu lah. Kira-kira aku keinginan untuk mengadopsi ini karena apa sih? Tujuannya apa sih? Apakah karena aku punya banyak sekali cinta yang harus dibagikan dan aku pingin ada hewan satu lucu yang mendapatkan cinta dan kasih sayang gitu. Atau aku ingin ada teman yang bisa selalu setiap saat di rumah atau ada alasan apa? Jangan sampai itu karena FOMO misalnya. Karena teman-teman semua punya hewan, aku juga pengen punya hewan. Atau, oh aku pengen punya hewan ini soalnya lucu, aku bisa pamerin. Itu hati-hati ya, karena ya itu mereka bukan boneka, mereka living beings. Oke, sebagai wrap up, aku mau bilang thank you so much, my sister, for being here in my first live. I hope will not be the last. yay. Oke. Mungkin kita bisa ngobrol, Hopefully. ya hopefully kita bisa ngobrol tentang hal lain gitu. Dan juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini, podcast ini, yang tadinya maunya live, terus ya itu
Maybe we can do luck Ada in the future sedikit. kalau kalau followersnya sudah lebih dari 1.000 ya. Nah,